Dua-duanya sudah LED ya, dan ini high beamnya, ini low beamnya, terang banget ya ini ya. LED ini dengan harga yang terjangkau tapi hasilnya luar biasa ini. Halo Sobat Hobiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya ya. Di video saya kali ini saya akan mereview sebuah produk LED headlamp dengan merek Max GTRS ya. Dusnya seperti ini, ada tulisannya profesional automotive LED lighting ya. Dia ultra bright LED, easy installation dan energy efficiency ya. Ini macam-macam dari tipe LED-nya ya. Ada H1, ada H11, ada H4 ya, ada macam-macam ini ya, lengkap, cukup lengkap ini. Saya kali ini memilih untuk soket H4 ya. Ini akan saya taruh nanti di mobil Xenia saya ya. Dari Max GTRS ini mengklaim bahwa cahaya dari LED yang dihasilkan tidak menyilaukan dari lawan pengendara kita ya. Mereka mengklaim seperti itu, sedangkan LED dari yang merek lain dapat menyilaukan mata dari lawan pengendara kita. Oke ya, dusnya seperti ini, dapat digunakan untuk hampir semua mobil yang menggunakan tipe soket seperti ini ya. Ada Facebooknya, Twitternya, dan YouTube-nya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Hobiku Kreatif, dan silakan bagi yang belum untuk segera subscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat mendapatkan update dari video-video saya yang terbaru. Oke, sekarang kita akan buka ya isi dari LED-nya, bentuknya, dan nanti cahayanya bagaimana. Dan kita buka dulu aja dusnya. Dusnya hanya seperti ini ya, dan masing-masing dari LED ini hanya dibungkus seperti ini, tanpa ada kartu garansinya, tanpa ada manual booknya ya. Jadi hanya seperti ini. Nah, ini LED ini saya beli dengan soket H4. Oke ya, kita buka LED ini. Belakangnya seperti ini ya, seperti huruf K gitu ya. Dan materialnya cukup oke dari LED ini ya. Materialnya cukup halus dan kokoh ya. Ini dari aluminium alloy ya, dia ya, dari bahan aluminium. Dan dia sudah ada tembaganya di sini ya. Ini untuk membantu melepaskan panas ya. Heatsinknya juga bagus ya, seperti ini. Ada kipasnya juga, dan ini dilengkapi dengan dua LED ya. Yang depan sendiri ini adalah untuk low beam, sedangkan yang belakang ini untuk high beam ya. Bentuk untuk dari H4 biasanya ada mangkoknya ya, menyesuaikan lampu halogen bawaannya ya. Ada dua chip LED ya. Ini menggunakan XHP 50.2 LED chips ya. Dan kipasnya itu diklaim dapat menghasilkan putaran 12.000 rpm per menit ya. Dia sudah menggunakan intelligence IC driver. Maksudnya adalah bahwa input voltase yang tidak stabil akan dikeluarkan dengan stabil, jadi LED ini akan lebih awet ya, tidak mudah putus. Untuk lumennya adalah dia 12.000 lumen, dapat bekerja di tegangan 9 sampai 30 volt. Ini warnanya adalah warna putih ya, 6500 Kelvin, dengan asumsi pemakaian daya adalah 45 watt per masing-masing LED ini. Dia juga sudah waterproof juga, dengan IP rate-nya adalah IP68. Lama penggunaan LED ini diklaim sebanyak 100.000 jam ya, dan ada garansinya 1 tahun. LED ini ternyata bisa dibuka ya dari soketnya ini ya. Soket ini untuk soket H4 nya ya.
Ini posisi atas, ini posisi bawahnya ya. Dia bisa dibuka seperti ini. Jadi pemasangannya nanti ini masuk dulu ke rumah reflektor, baru nanti dikaitkan dan ini baru dimasukkan ya. Dan ini ada karetnya biasanya kalau untuk H4. Nanti saya akan tunjukkan cara pemasangannya di mobil. Dan dengan adanya ini enaknya apa? Ini bisa diputar ya, nanti bisa di adjust ya. Semisal kita mau menentukan di arah jam 11 atau di jam 12, bisa kita putar ya. Kalau dudukan soket di reflektor biasanya begini ya, di arah 11. Kalau kita mau ke arah jam 12, bisa kita putar seperti ini dari LED-nya ya. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari Max GT RS ini, adalah bisa di adjustable ya. Tapi dia tidak bisa dimaju mundurkan ya. Jadi hanya bisa diputar. Ini putarannya hanya sedikit kok. Ini sampai sini ya, berarti tidak sampai 180 derajat, tidak sampai ya, mungkin sekitar 150-an derajat. Kita akan ukur dimensinya ya. Diameter dari bagian belakang LED ini adalah 3,83 cm ya, atau 38,3 mm. Sedangkan ketinggian secara total ya, dari atas ke bawah itu adalah 93,3 mm. Kalau kita ukur dari batas ini kira-kira ya, kira-kira 39,7 ya. Jadi ini yang muncul di dalam reflektornya ya, 39,7 mm ya. Oke, sedangkan ketebalannya dia, lebarnya dia 14,6 mm, dan ketebalan ini, ketebalannya adalah 7 mili ya. Ini cukup tebal karena juga ada plat untuk pengancingnya mangkok di sini ya. Oke, kita akan cek sekarang sinarnya ya, apakah menimbulkan bayangan yang cukup tebal dan lebar. Yang kedua, kita akan cek stabilitas dari wattnya, yang diklaim 45 watt, turunnya seberapa banyak. Oke teman-teman ya, ini untuk yang low beam ya. Seperti biasanya ya, saya akan melihat bayangan dari sebuah LED ya. Saya akan melihat bayangan dari sebuah LED, saya akan lihat di tembok. Kalau teman-teman perhatikan ya, kalau saya lihat secara langsung juga, bayangan ini sangat tipis, walaupun dia agak lebar dikit ya, tapi dia tipis banget ya bayangannya. Jadi tidak menimbulkan kesan bayangan tebal atau hitam pekat ya. Ini di tembok ya, seperti ini ya. Oke, dan cahayanya cukup terang ya menurut saya. Tapi nanti kita lihat di reflektornya. Kalau diperhatikan dari suara kipas juga oke, tidak terlalu berisik ya. Ini 12,3 volt, saya kalikan 3,18 itu ya. Itu 3,18, 3,17, 3,18. Saya kalikan 3,17 ya. Seperti ini. (38,9 watt) ya, hampir ya, klaimnya kan sekitar 45 watt ya, jadi ada selisih sekitar 10% lebih. Kita akan tunggu aja bentar lagi ya, apakah ampernya dia akan tetap stabil apa turun, seberapa jauh turunnya. Ini sudah saya tunggu sekitar 3 menit 4 menit ya, dia masih stabil ya di angka 3,12, 3,11, 3,10, 3,13. Jadi cukup mengejutkan bagi saya ya. LED ini saya beli di official resminya dengan harga untuk H4 ya pasti lebih mahal, yaitu 560.
Sedangkan untuk soket yang lain harganya itu sekitar 450. Jadi antara 450 sampai 560 ribu ya di official resminya Max GT-RS. Cukup mengejutkan bagi saya ya, bahwa watt yang dihasilkan cukup stabil ya dibandingkan merek-merek sebelumnya yang saya ulas ya. Saya coba akan hitung ulang. 12,3 volt saya kalikan 306, masih 37 watt. Teman-teman bisa lihat ya, masih 37,6 watt. Jadi bagus menurut saya ya, dari segi wattnya penurunannya tidak terlalu drastis ya. Ini cukup bagus, jadi sekitar hampir berapa, 45 ke 37 itu 8 ya, hampir 20%, hampir 20%. Dan cahayanya cukup stabil, bagus. Tapi nanti kita akan pasang ya di reflektor ya, nanti pencahayaannya setelah ada di reflektor all new Xenia saya, apakah sesuai dengan yang saya harapkan juga ya. Oke, saya akan tunggu lagi sebentar ya. Panas, memang panas, pasti panas ya. Ini madep saya ya, ini ya dia ya, mangkoknya ya. Kalau untuk high beam, kita akan coba high beamnya. High beamnya dia nyalanya 2 ya, teman-teman bisa lihat ya, jadi dua-duanya menyala. Kalau untuk low beam 1 ya, bagian atas saja, LED yang bagian atas yang menyala. Tapi kalau untuk high beam dia dua-duanya menyala ya, LED-nya menyala. Tegangannya masih oke ya, 3 ampere lebih ya. Untuk high beamnya juga 3 ampere ya, sama 3 ampere sekian. Saya coba juga ya, kalau posisi mangkoknya menghadap keluar ya, jadi menghadap ke tembok, sama ya, tipis. Malah kok saya lihat langsung dari tembok itu bayangannya tipis banget, tipis banget ya. Jadi oke menurut saya untuk LED lampu Max GT-RS ini ya, dengan ketahanan wattnya juga stabil ya. Ini malah satu lampu yang satunya ya, LED yang satunya itu malah 3,20an ya. Tetap ya teman-teman, ikuti video ini sampai selesai, jangan kemana-mana. Saya akan segera memasang LED ini karena saya juga penasaran, dan saya akan mencobanya langsung di jalan. Oke, pertama-tama teman-teman harus membuka yang ini dia, soketnya yang ada di LED ini harus dibuka dulu, dan ini harus dimasukkan dulu ke sok di rumah reflektornya ya. Terus baru kita kancing ya, kita kancingkan seperti ini ya. Setelah kita kancingkan, baru LED ini ya, baru LED ini dimasukkan ke sini dulu ya. Nah, dimasukkan ke sini dulu. Oke, setelah ini baru ini dimasukkan ke dalam rumah reflektor. Ya, kalau sudah pas ya kita putar mentok ya, terus baru kita pasang soketnya ini, milnya ke female-nya ya, kita pasang. Udah seperti ini, sudah jadi. Simpel banget kok ya, dan gampang banget ya pemasangannya. Jadi nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi karet penutupnya ini harus masuk dengan rapi ya, tidak boleh menghalangi kipas ini ya untuk berputar ya. Oke, dan kita lihat sekarang dari tampak depan ya, arahnya dia, mangkoknya harus menghadap ke bawah ya, ke atas ini, sorry, mangkoknya ya menghadap ke atas, dan ini arahnya arah jam 11. Biasanya kalau reflektor H4 itu
arahnya jam 11. Oke ya, dapat kita perhatikan yang sebelah kanan ini sudah saya pasang LED H4 Max GT-RS nya ya, sedangkan yang sebelah kiri masih menggunakan lampu halogen. Kita bisa lihat ya dari cahaya yang ada di tembok itu ya, bahwa yang dipasang LED jauh lebih tebal ya, dan yang halogennya lebih tipis ya dia ya pencahayaannya. Dan ini saya membeli dengan right hand drive ya, jadi arahnya naik ke sebelah kiri ya. Ini untuk khusus Indonesia ya, biasanya right hand drive. Kaca mobil saya ini 40% ya, jadi masih kelihatan terang ya. Saya akan coba keluar sekarang. Sekarang saya posisi ada di luar ya, cukup terang ya, tebal sekali ya yang sebelah kanan ini ya, sedangkan yang sebelah kiri ini menggunakan halogen ya. Teman-teman bisa lihat ya, kalau saya tutup ya badan saya. Oke, ini LED yang H4 ya. Kalau saya menggunakan halogen aja, nah, halogennya sebetulnya malah ada di tengah ya, di situ ya, tapi ketutup dengan LED-nya loh ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini halogennya masih ada yang di tengah posisinya. Saya geser badan saya, langsung ketimpa dengan halogennya ya. Oke, ini coba saya akan pasang nanti dua-duanya dan saya akan tes di jalan ya. Ini kalau penampakan dari depan ya, sebelah kanan menggunakan LED, yang sebelah kiri masih menggunakan halogen standarnya ya. Dua-duanya sudah LED ya, dan ini high beamnya, ini low beamnya, terang banget ya ini ya. LED ini dengan harga yang terjangkau, tapi hasilnya luar biasa ini. Oke ya, saya akan coba keluar sekarang. Saya akan tutup ya. Bener ya, posisinya dia naik ya teman-teman ya. Ini tampak depan ya, jadi menurut saya LED ini cukup recommended ya, dengan harga sekitar 500-an, termasuk LED dengan middle class ya, tapi cahaya yang dihasilkan melebihi dari lampu halogen bawaannya. Cuma saya tidak bisa membuktikan sekarang apakah tembus hujan atau tidak ya, karena ini masih musimnya belum musim hujan.
lampu ya. Ini headlamp saya nyalakan, low beam, ini high beam ya, cukup jauh dan terang ya. saya cukup terang ya ketika kita mengendarai di jalan raya ya, dengan harga termasuk middle class ya. Warna yang dihasilkan juga putih ketika di aspal ya, saya lihat ini. Dan low beam dan high beamnya oke, terutama high beamnya ya. Jadi ketika di high beam dua-duanya nyala semua ya, sehingga lebih terang ya. Oke, demikian ya review saya mengenai LED Max GT RS dengan watt 45 watt ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya, dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat mendapatkan update dari video-video saya selanjutnya yang bermanfaat. See you next time. Salam optimal. Jelang masa pemberlakuan. Sekarang saya mau mengecek ya, apakah LED Max GT RS ini storing apa tidak ya. Satgas penanganan COVID-19. Oke, ini radio ya, menyala ya. Itu sebanyak 3 juta. Ini saya nyalakan ya. Sudah sembuh kawan. Pasien yang sembuh dari infeksi bertambah. Tidak ada storing radio ya. Hari sebelumnya. Dari total kasus positif, oke ya. 126.000 diantaranya. Jadi LED ini tidak menyebabkan storing di radio mobil. Tambah juga 1030 orang dari hari sebelumnya.